Film kalau misalnya dipuji, filmnya yang dipuji, it's not you gitu. Jangan halu, kan banyak orang yang keren banget ya gue anjing gitu. Hari gini, iya. Baca sosmed, berita politik, koruptor, masa nggak bilang Tapi gimana Bang caranya tiap Bang Joko mau rilis film terus negara tuh ada masalah? Kadang kalau Indonesia mah nggak ada masalah. Gimana ya, caranya Bang? Kayak mau rilis Ghost in the Shell nih ada, rilis Siksa Kubur ada, pengepungan ada. Gitu. Apa kerja sama pemerintah? Oh ini lagi rame ini, terus kita ikut-ikutan bikin gitu. Enggak juga sih. Enggak tiba-tiba abis ini kita bikin Roblox the movie iya, atau kan lagi rame, Pedal the movie sih. Enggak sih. Halo, selamat datang di Podcast FFP 2025. Yes, tahun ini FFP hadir dengan tema besar Puspa Warna Sinema Indonesia, sebuah perayaan akan keberagaman warna, cerita, dan suara yang membentuk wajah perfilman tanah air. Dan ini adalah menjadi episode perdana dari Podcast FFP 2025. Di episode perdana aja sudah langsung menampilkan talenta-talenta yang sangat luar biasa dari sinema Indonesia. multi generasi Bahasanya adalah ada Umay Syahab. Apa kabar, Mai? Alhamdulillah baik. Sehat, Mai? Sehat. Alhamdulillah. Lagi sering paddle soalnya. Oh iya. Paddle sama Bang dia. Iya. Paddle mania. nggak bisa disebut. Bisa. Jadi gosip April ini. Ada obrolan over Ada apa tuh? dulu soalnya. Dan bersama dengan Bang Joko Anwar. Ini episode pertama udah Bang Joko dan Umay. Berarti ini Dan ada benang merah perfilman Indonesia. Dia Asdana. Calling lagi FFI, alhamdulillah. Ini menarik Bang, sehat Bang, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Temu lagi di momen yang beda, kali ini podcast FFI 2025. Yes. Karena sebelum kita ngobrol nih buat teman-teman yang lagi menyaksikan lewat Puspa Warna ini, kita ingin mengajak seluruh insan perfilman dan penonton untuk melihat bahwa sinema Indonesia ini adalah taman yang kaya akan ragam genre, perspektif, dan juga budaya. Dari drama yang menguras emosi, kemudian komedi yang mengundang tawa, hingga horor yang membuat merinding. Semua itu adalah bagian dari mozaik besar yang kita rayakan bersama. Horor yang mengundang tawa juga ada loh. Ada ya, horor yang mengundang tawa. Seperti yang mungkin baru aja selesai Bang Joko kemarin selesai syuting. Oh itu komedi Ghost in beneran. Shell. Ini Itu ada horor yang nggak serem jadi ketawa. waduh. Horor yang mengundang tawa tuh horor komedi kan ada Bang? Horor komedi, ya, betul. Horor komedi, betul. Maksudnya Bang Joko saking horornya sampai komedi. Sampai komedi ya. Iya, tapi kan ada horor komedi ada. Ada. Iya, tapi itu sah ya kalau untuk mix genre gitu sekarang gimana sih Bang kalau Justru Bang itu Joko mungkin melihatnya? kayak kreativitas kita bisa membuat refresh lagi tiap genre digabung dengan genre lain. Jadi horor komedi kayak kalau Ghost in Shell yang baru selesai syuting Bang itu Horor komedi. horor komedi kan? Komedi horor lebih, ya sama lah horor komedi. Iya, saya itu kan menggabungkan nama-nama yang luar biasa tuh Bang. Sempet Yes. di teaser kayak Kreondinya lagi, Mas Lukman Sardi, Mas Tora dan juga Aming. Iya. Itu kan udah didesain ya dari awal tuh ya. Yes, betul. Itu film yang edukasi lah, film edukasi. Edukasi nih Mah, filmnya edukasi. Kalau lu sebagai orang yang akhirnya di belakang layar, biasanya kan Umay kita kenal sebagai yang di depan layar. Gitu kan, dari banyak tuh, dari mulai kecil bahkan berkarir di belakang layarnya. Lu dengan genre-genre yang lu pilih itu emang udah menspesifikasikan ke situ atau gimana May? Pengen tahu May? Mostly kan kalau yang dikerjakan sama sinemaku, terutama yang aku direct juga kan itu drama dan mostly mungkin tearjerker gitu ya masuk kategorinya. Ya emang karena basically cengeng aja sih. Akhirnya berangkat dari kenapa mau bikin ini gitu, start with why-nya, terus kayak emang ngerasa dirinya cengeng sekali. Jadi kayak mungkin ya yang sampai ya kayak gitu jadinya. Jadi emang berangkat dari jujur aja dulu sih mau bahas apa. Humble dia, padahal dia pejuang. Nah itu gimana tuh Bang? Maksudnya boleh diterjemahkan ke Pejuang tiba-tiba. gimana Bang? Pejuang masih muda, udah punya PH sendiri. Bikin PH penuh perjuangan kan, ya kan? Iya sih. Iya, Bang Joko aja butuh berapa lama akhirnya rekomendasi ada Bang? Aku hampir 20 tahun baru jalan PH. Jadi itu apa kalau kayak Umay, Prilly, dan teman-teman lain yang masih muda yang sudah memutuskan untuk bikin PH sendiri itu membutuhkan bukan cuma perjuangan tapi determinasi untuk
bisa bersaing dengan PH-PH lain yang lebih besar, lebih punya modal lebih banyak dan sudah punya banyak pengalaman. Tapi PH-PH baru seperti Sinemaku, Umay dan Prilly dan teman-teman lain yang membuat PH baru itu dibutuhkan supaya ada penyegaran kembali karena kita butuh perspektif baru dalam membuat film Indonesia karena film Indonesia atau industri film manapun hanya bisa sustainable kalau misalnya ada reinvention. Jadi tidak yang itu aja, bukan cuma dari genre tapi cara berceritanya. Jadi kayak Umay dan teman-teman anak-anak muda lain yang memutuskan untuk membuat film dengan PH sendiri itu menurut aku adalah sesuatu gerakan yang harus disupport dan harus lebih banyakin lagi gitu. Itu karena gamenya di industri udah berbeda, jadinya muncul banyak PH-PH baru atau gimana sih Bang? Lebih, kan kalau Abang nunggu 20 tahun gitu kan dengan ada akhirnya Kamensi muncul gitu. Nah ini emang gamenya udah berbeda sekarang ini? Gamenya sudah berbeda karena apa? Karena sekarang akses untuk berproduksi itu mungkin udah terbuka lebih lebar ya. Informasi untuk mendapatkan misalnya sumber pendanaan itu terbuka lebih banyak ke siapa saja gitu. Mungkin kalau dulu lebih sulit untuk mencari orang yang mau invest. Jangankan mencari orang, mencari jalannya aja mungkin sulit. Tapi sekarang sudah lebih banyak orang yang percaya bahwa industri film ada sebuah industri yang profitable kalau dijalankan dengan baik. Dan mereka juga mencari suara-suara baru. Makanya ada PH seperti Sinemaku atau PH-nya Dipa dan Ernest, Imaginary. Mereka melihat bahwa film ini adalah industri yang profitable dan kalau misalnya bekerja sama dengan orang-orang membawa suara baru, karena apa? Karena penonton juga pengennya yang baru terus kan. Jadi mungkin match jadilah PH-PH baru ini dan terbukti misalnya Umay memberikan nafas yang berbeda di film Indonesia. Demikian juga dengan teman-teman lain yang membuka PH sendiri. Sebenarnya bersyukurnya kami itu karena udah kasarnya jalanannya udah dibukain gitu sih sama generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi kayak ketika akhirnya kita bisa menyampaikan keresahan-keresahan baru dari generasi kita ya bersyukurnya karena emang udah dibukain jalannya sih. Nah ini kan bahasannya adalah tentang film yang kena langsung dan ditonton langsung oleh masyarakat, penonton di Indonesia. Yang berarti adalah isu-isu yang diangkat juga harus relate dengan teman-teman penonton di seluruh Indonesia. Betul. Ya karena ini gimana mengkerucutkannya sebagai sutradara masing-masing. Kalau dari Bang Joko dulu deh Bang. Isu-isu sosial yang diangkat ke platform film dari karya-karya Bang Joko tuh gimana sih Bang buah awal pemikirannya Bang? Ya, yang harus digarisbawahi dan di-highlight tebel-tebel adalah film itu menurut aku hanya akan bisa mendapat tempat di hati masyarakat kalau relevan dengan masyarakat sesuai dengan target audiensnya. Umay dan Prilly dan teman-teman lain di PH lain memiliki target market mereka sendiri. Cara berceritanya juga mereka jujur dari apa yang mereka pahami, mereka jadikan cerita, mereka bentuk dalam sebuah format film gitu, yang bisa relevan dengan target audience mereka. Demikian juga kalau aku memang selama ini kan membuat film biasanya tergerak dari respon aku terhadap apa yang terjadi secara sosial dan politik di Indonesia. Mau itu genre-nya drama, mau itu genre-nya komedi, mau genre-nya horor, semua adalah respon aku dan teman-teman di Kamensi Pictures terhadap apa yang kita rasakan sebagai orang Indonesia yang tinggal di Indonesia dengan segala masalah dan keseruannya gitu. Tapi kalau di Kamensi Pictures dari awal memang kita sudah punya bukan branding tapi kayak kesepakatan yang kita buat adalah film yang relevan in terms of social issues dan political issues, tapi kita bentuk dalam satu format genre yang aksesibel buat masyarakat. Makanya kita membuat misalnya horor kayak Siksa Kubur, keresahan kita tentang bagaimana orang Indonesia kebanyakan sangat mempercayai kepada pemimpin, apakah itu pemimpin agama, apakah itu pemimpin politik, dan betul-betul mencurahkan kepercayaan mereka terhadap mereka tanpa memiliki perspektif sendiri. Itu Siksa Kubur. Demikian juga dengan misalnya Ghost in the Shell yang akan kita keluarkan tahun depan. Itu juga keresahan kita terhadap situasi Indonesia sekarang yang kita sering lihat di berita-berita dan sosmed ya. Itu juga kita bikin dalam bentuk film yang aksesibel, bentuknya horor, komedi, tapi kita kalau bikin film tuh agak-agak
miring dikit, kita nggak mau yang safe gitu. Oke. Kita maunya agak Nyenggol-nyenggol. gitu. Bahasa kerennya edgy gitu Yes. ya, yang nggak ofensif tapi nggak bikin nyaman terus gitu. Makanya kita selalu kalau membuat film kategorinya selalu masuk ke socially relevant, checklistnya iya, tapi dipresentasikan secara aksesibel, yes, terus ada breakthrough apa enggak gitu. Tapi kan itu sensitif Bang, akan menimbulkan perdebatan atau obrolan lah di riuh masyarakatnya. Ya. Emang ditujukannya ke situ atau emang sengaja senggolnya emang ke situ pengennya Bang? Kalau kita memang ingin menggedor sih, Yes. Karena kalau diketuk kayaknya udah enggak. Udah nggak kedengeran ya? Duar. Oi gitu. Siapapun itu ya, Iya. mau apakah itu rakyat atau Pemerintahnya atau sendiri. politikusnya. Politikusnya. Gitu. Wah, lo menanggapinya gimana Pak? Karena yang tadi Saya takut gedor-gedor. Takut digedor balik. relevan dengan isu yang terjadi itu kan Iya. akan tetap dijaganya di situ tuh, sosial relevansinya. Iya. Dari lu sebagai sutradara? Kalau di Sinemaku ya kita mungkin nggak mengangkat sesuatu yang temanya lebih ke politik dan lain-lain gitu ya. Maksudnya seperti yang dibahas sama KMNC juga. Tapi kalau di Sinemaku sendiri mungkin orang kan punya asumsinya sering ini bahasnya mental health mulu atau Iya. ini bahasnya yang Gen Z mulu ya, karena menurut kita itu yang paling dekat sama kita gitu kan. Kayak karena tadi aku juga udah bilang bahwa emang yang dibahas sama Sinemaku tuh harus dimulai dari start with why-nya dulu, Iya. kenapanya dulu gitu. Kayak ketika kita bikin Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, isunya tuh kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Itu kayaknya udah jadi cerita yang sering dibicarakan dalam any platform gitu, di film, di sinetron, di FTV, dimanapun gitu kan. Tapi kita apa yang bisa menjadi pembedanya adalah sudut pandang kami sebagai Gen Z, bagaimana kami menanggapi situasi tersebut gitu. Dan ya dalam prosesnya pun juga kita bekerja sama dengan institusi terkait gitu untuk menjaga dan menjadikan materinya bertanggung jawab gitu. Jadi kita sih selalu berusaha untuk cari yang paling dekat apa sih yang benar-benar menjadi keresahannya kita gitu terhadap isu-isu ini gitu. Ya, jadi sebenarnya yang dituju tuh mirip ya Bang, sama, cuman cakupannya ya kalau saya lihat di sini malah saling melengkapi antara yang dilakukan Bang Joko dan Umay. Jadi main di ranah keluarga, ini isu yang lebih besar secara sosial masyarakatnya. Iya, Yang keduanya adalah berdampak gitu. Betul. Dan aku rasa awal motivasi dan intention dari Umay dan teman-teman di Sinemaku itu sesuatu yang udah spot on banget gitu, bener banget. Karena mereka menyuarakan suara mereka, generasi mereka gitu. Sehingga kita semua punya suara terhadap apa yang kita rasakan paling relevan dengan kita, dan akhirnya nanti kita akan punya pasar sendiri-sendiri dan nggak harus sama semua, itu aja gitu. Karena seperti yang gue bilang, sustainability dari sebuah industri film hanya bisa terjadi kalau misalnya ada penyegaran kembali, reinvention, dan keberagaman. Keberagaman itu bukan sekedar genre-nya berbeda, ada komedi, horror, segala macam, tapi juga cara penyampaiannya gitu. Dan cara penyampaian dari Sinemaku, Umay, Prilly, dan teman-teman di PHP yang baru-baru ini kan mereka juga suaranya seger-seger semua. Yes. Jadi itu yang kita butuhkan banget sih. Tapi resiko kan akan ada terus Bang di industri ya, dengan apalagi eksplorasi perihal hal yang baru di tengah masyarakat Indonesia yang biasa mendapatkan hal yang mungkin berulang dan nyaman dengan udah nyamannya A, ya udah nontonnya A lagi, B lagi. Nah, itu gimana kalian melihat ya? Peluangnya seperti apa untuk teman-teman di industri? Kalau aku tuh sebenarnya pengen tahu dulu sih dari Bang Joko. Maksudnya Bang Joko kan film udah 11 ya. 12 film, ya. iya. Udah 12 film. Maksudnya tetap bisa menemukan, karena dari setiap yang aku tonton selalu ketemu Ada lagi yang baru, pembaruannya lagi. Gimana ketemu itunya selalu gitu Bang? Resahnya gitu Bang. Apa main Roblox biar relevan? Aku mikirnya gini, aku sama teman-teman di KMNC Pictures selalu berpikir bahwa kita mau bikin film, apakah kita sekedar bikin film cari duit, apakah kita sebagai manusia bisa memberikan sesuatu di mana kita mencari makan, di mana kita tinggal. Kita cari makannya di industri film. Kita tinggalnya di Indonesia. Kita bisa memberikan sesuatu kontribusi yang paling enggak membuat orang lebih aware tentang apa yang sedang terjadi, apa enggak gitu. Nah, kalau kita bikin film, kesepakatannya nggak boleh bikin film, next filmnya sama. Karena apa? Cara penyampaiannya ya.
ceritanya bisa sama, cerita kita sama semua sebenarnya selalu. Cuman cara penyampaian berbeda karena apa? Kita berpikir bahwa kalau misalnya kita membuat sesuatu yang berbeda, kita membuka lapangan bekerja kita, bermain kita nih filmmaker jadi lebih jauh lagi, lebih luas gitu. Okay. Kita push sehingga pagernya bisa mundur, bisa lebih luas lagi. Kalau misalnya kita mengikuti trend, probably work tapi nggak berkontribusi besar terhadap playing field kita gitu. Makanya kita kalau bikin film, cara penyajiannya juga kita push lagi, apalagi ya gitu. Baik itu teknis maupun cara kita bercerita, selalu kita push. Dan kesepakatan kita nggak boleh kita bikin film yang sudah pernah kita buat gitu. Jadi walaupun itu kan di masyarakat jadi kayak banyak yang kangen, bang bikin kayak waktu ini lagi kan, ada masa itu kan pasti kayak layaknya jual musisi, bikin dong kayak album satu tuh lo masterpiece banget misalkan. Bang bikin dong kayak, kan pasti ada riak-riak. Janji Joni lagi. dong lagi bang, kayak gitu lagi. Aku selalu itu berpikir gak akan berulang ya berarti? Nggak bakal pernah. Itu sama kayak nyuruh Umay nyanyi ketika dia umur 7 tahun gitu kan. Di toko ayam. Dan jualan di toko ayam lagi. Kan Umay udah melewati banyak hal, berproses, lebih dewasa. Nggak mungkin disuruh kembali ke masa lalu. Itu namanya kemunduran. Sama juga kita bikin film, misalnya mungkin kayak dari Pengabdi Setan deh ya, itu kan juga timnya sama. Dari Pengabdi Setan 1 ke 2 aja berbeda udah cara penyajiannya. Dari situ ke Sisa Kubur, ke Pengepungan di Bukit Duri, ke Ghost in the Shell, dan sekarang ada Legenda Kalamalin Kundang itu juga berbeda semua. Karena kita merasa kita bikin film, yes kita cari makan, yes tapi kita push the boundaries. Resikonya sama masalahnya. Mau bikin film ngikutin tren dengan bikin film sesuatu yang baru sama. Sama-sama bisa laku, sama-sama bisa rugi. Karena apa? Kita bisa berusaha bikin marketing film yang strategis, bagus, efektif, menarik segala macam. Tapi film laku atau nggak laku itu it's not up to us. It's up to luck. Jadi film yang laku itu nggak bisa membuat kita merasa kita bikin film laku. Gue jago ya gitu. Nggak bisa karena ada banyak sekali faktor yang berkontribusi di situ dan your contribution, effort, pikiran, segala macam itu probably hanya 30%. Yang lainnya itu adalah faktor-faktor nggak bisa nggak ada formula pasti betul, gitu ya. Intinya nggak boleh sombong. Kalau film kita lagi laku nggak usah sombong. Karena mungkin next filmnya nggak seberuntung itu gitu. Itu, Mai, lo gimana menanggapinya? Terus kalau ada film nggak laku, jangan kecewa karena it's not up to you karena ada banyak faktor yang mempengaruhi yang nggak bisa kita kontrol. Nah, jadi naik turun sebuah pencapaian hasil dari komersialis film bukan it's not up to kita us. Karena gitu apa? ya. Kalau misalnya ada formula yang bisa membuat film laku, caranya A, B, C, nggak ada film nggak laku. Bener, tinggal bikin laku. buku, tinggal ngikutin. Iya. Bahkan Hollywood aja yang udah puluhan tahun, ratusan tahun bikin film, mereka juga bisa punya flop. Yang bisa kita lakukan adalah bikin film sebaik-baiknya dari segi craftsmanship, semuanya ya ada storytelling secara script, acting, teknis segala macam dibikin berusaha kita tahu marketingnya, target audience sebaik-baiknya kita usahakan. Hasilnya laku nggak laku udah terima aja. Yang paling penting kalau misalnya nggak laku jangan kecewa dan kalau laku nggak usah sombong. It's not because of you. Ada faktor-faktor lain yang ada di bawahnya. Di belakang memang gitu. Karena abang mengalami fase semuanya bang ya. Pernah ada di momen film banyak penonton, pernah juga nggak diterima banyak penonton gitu kan. Jadi menarik Mai, lo menanggapinya gimana Mai? Ini pesan juga kan jadi kayak untuk PH baru. Yang film Sinemaku udah berapa film berarti so far? Sudah 7 film dengan mengalami naik turun juga dari segi penonton. Gimana? Ini lebih sesi ini dapat pencerahan gue. Nasihat langsung ya. Ya benar sih, maksudnya akhirnya di perjalanannya Sinemaku, maksudnya dalam umur gue yang masih muda juga gitu dimulai di 19 tahun ketika emang official di balik layar sampai sekarang di 24 ya pasti kan ya Sinemaku ada beberapa kali up and downs-nya juga tapi ya kayak tadi Bang Joko bilang sih akhirnya menyadari bahwa emang nggak pernah ada formulanya juga. Maksudnya sebesar karirnya Bang Joko aja bisa bilang bahwa ya tidak ada formulanya apalagi kita yang baru mulai dan baru belajar. Bang, menata hatinya gimana Bang saat film naik banget? Itu kan euforia Bang.
saya bersinggungan langsung dengan Bang Joko, dengan Umay gitu ya. Gimana kita merayakan sebuah keberhasilan saat film itu diterima dengan baik gitu. Tapi menata hati untuk tidak terlalu yang tadi Abang bilang sombong, itu gimana? Kita harus tahu cara bikin assessment terhadap film kita. Jadi ketika kita membuat film, kita harus tahu, oh kelebihannya di sini, kekurangannya di sini ya, terima aja. Kan kita bisa bikin prep yang sangat ekstensif banget, matang banget. Tapi ketika produknya jadi kan kita bisa melihat, oh, kayaknya kurang di sini, kelebihannya di sini. Jadi ketika ada orang memuji, kalau misalnya pujiannya itu memang sesuai dengan assessment kita, ya udah terima. Kalau misalnya ada yang mengkritik sesuai dengan assessment kita, ya terima aja gitu. Jadi ketika kita bikin film, kita tahu kekurangan dan kelebihannya. Jangan halu. Hanya gara-gara kita dipuji, kita ya keren banget ya gue ya gitu. Nah itu kan dikontrol hatinya bingung Bang. Apalagi misalkan langsung dapet, ya kan kalau di Indonesia ya gampang, jutaan penonton lah. Gampangnya ya, mungkin film itu kan proses pembuatannya bukan saja melibatkan banyak orang, tapi banyak faktor. Iya. Ya kan, bahkan faktor sampai ketika syuting diusir sama ormas itu kan juga faktor juga gitu. Maksudnya, jadi ada banyak sekali faktor yang terlibat dalam pembuatan film. Jadi begitu film itu dipuji orang, kita sebagai saudara jangan merasa oh, film gue. Enggak juga, ada yang nge-shoot, ada yang megang kamera, ada yang bikin catering supaya orang nggak lapar dan hatinya senang ketika bekerja. Jadi gitu. maksimal saat kerja. It's not about you, it's about the film. Film kalau misalnya dipuji, filmnya yang dipuji, it's not you gitu. Jangan halu, kan banyak orang yang keren banget ya gue anjing gitu. Ya enggak lah, jangan lah maksudnya. Tapi wajar Enggak boleh bilangnya kalau FFV. Boleh kan? Boleh, tapi paling ntar ke... Oh boleh lah. Hari gini, iya. baca sosmed, berita politik, koruptor, masa nggak bilang Nah, kayaknya makanan biasa. Isu-isu yang lagi rame gitu nge-trigger Bang Joko untuk gue bikin ntar tentang ini biar nyenggol. Kalau kita di Kamensi dari situ. Dari situ kan dari apa? Kayaknya sekarang kita bikin ini yuk gitu. Iya. Kalau di Sinemaku pas saya mau nge-tweet langsung ditarik HP sama Prilly. Tidak. Bahaya kan gitu ya. Ada yang jagain. Betul. Tapi menarik jadi Bang Joko bersama dengan Batia. Ya kan di Kamensi. Ya, Umay bersama dengan Prilly. Gue ngeliatnya ada satu keseimbangan di antara dua sutradara hebat ini gitu. Selalu ada penyeimbang ya kan bahasanya. Nah, peran-peran orang-orang terdekat kayak Tia dan juga Prilly seperti apa di kalian? Mai, lo dulu Mai. Ya itulah narik-narik HP saya kalau saya udah mau berulah gitu. Saya jadi tidak punya keleluasan seperti Bang Joko untuk nge-tweet. Enggak, tapi ya mungkin tadi gitu. Pasti sebagai anak muda kan ada momennya di mana ngerasa wah, I'm the man, I'm the guy gitu. Pasti ada ketidaksadaran itu dan ada Prilly, ada Buyani dan ada tim-tim lain di Sinemaku tuh justru seringkali untuk ngingetin untuk selalu keep your feet on the ground gitu loh untuk jangan Mai, humble Mai iya gitu ya. gitu. Pasti kan ada tanpa sadar gitu. Jadi ya itu sih mungkin jadi penyeimbang untuk mentally dan emotionally juga gitu dalam proses membuat karyanya juga. Ya, sampai gregetan mah tetap ada gregetannya ya. Pasti ya isi dari Bang Joko gimana Bang? Kalau di Kamensi itu orangnya nyebelin. Nyebelinnya adalah mereka kritikal banget gitu. Misalnya kalau gua nulis skrip gitu kan, mereka baca mukanya nggak enak kalau nggak suka gitu. Oke, walaupun nggak harus diomongin, oke ini kurang berarti perbaikin gitu. Demikian juga kalau misalnya gua ngedit, mereka nonton mukanya nyurang apa segala macam. Ini kayak kurang nih. Walaupun gua bilang, tapi gua kerjain juga gitu, gua perbaiki segala macam. Jadi gue sangat beruntung karena dikelilingi sama orang-orang yang tidak hanya memuji gitu, tidak hanya keren banget ya bilang gitu, enggak. Jadi mereka juga kritikal. Dan kita punya culture di Kamensi untuk lu mau ngomong apa aja terserah gitu, nggak harus setuju selalu, nggak harus agreeable dan jangan ada yang tersinggung dengan itu gitu ya. Betul, kultur agreeable itu juga kayaknya berbahaya karena kita yang berada di quote unquote di produksi ada di bagian atas kayak produser sutradara kan kadang-kadang kita merasa bahwa kita harus punya authority dan kita harus dihormati apa segala macam. Dan kalau misalnya kita ada di sebuah lingkungan di mana kita mendapatkan validasi all the time itu juga berbahaya banget gitu. Jadi kayak Tia dia kritikal, bukan cuman penyeimbang tapi
pembantai. Pembantai malah ya, pembantai ya. Jadi Ini ya gitu. diperlukan justru ya di dalam tim untuk ada yang Harus kayak gitu ya. Dan gue beruntung banget karena sejak awal karir gue, saya apa gue sih? Bebas, boleh Bebas. kok. Ini biar kita kasih gue nggak apa-apa bang. Kalau gue tuh merasa beruntung banget karena dari awal karir itu selalu ada pengkritik yang keras gitu. Ada aja kurangnya gitu, dari mulai Janji Joni, Kala dan segala macam, kritik keras banget. Ada yang memuji tentunya, tapi selain validasi juga ada orang yang mengkritik, dan aku rasa mereka itu yang paling sayang karena kayak betul-betul penyeimbang gitu. Bayangin kalau misalnya dari awal-awal karir gue sudah dapat validasi dan pujian segitu tingginya, mungkin jadi sombong sih. Karena itu kayak drugs nggak sih, validasi itu Mai? Apa ya emang bener sih, maksudnya penting banget untuk dikelilingi sama orang yang nggak selalu bilang iya sama lu gitu, karena aku juga lihat banyak banget terutama yang seumuran gitu ya, yang dikelilingi sama orang-orang yang wah keren apa, sampai akhirnya dia nggak pakai digituin, tapi maksudnya sampai dia akhirnya jadi Seumuran dia. aduh dikat Pril itu Pril. Oke, terus. Iya, tapi Bisa dikecilin lagi. Seumuran dia kenal. aduh tidak. Jadi aduh Pril itu demi Tinggal ditanya pernah kerjasama apa enggak? Iya, jadi makin lucu tuh bang. Kita masih punya beberapa menit tuh untuk sampai ketemu jawaban. aduh ya Allah ya Allah. Ya kadang nggak sadar aja. Nggak Ini Prilly lagi di situ kok, dia nggak bisa intervensi untuk ngelarang. Masa dia seneng kalau gue ngomong gini. Iya bahaya kan kalau dipuja-puja terus. Bahaya kalau dipuji-puji terus sampai akhirnya jadi nggak sadar gitu, maksudnya kemampuan dia ada di mana. Misalkan yang harus dia perbaiki adalah bagian A dan B-nya, tapi ya dia terus ngerasa ya itu bukanlah sebuah kesalahan karena ya diiringi sama semua yes man yang ada di hidupnya gitu. Berarti dalam saya produksi film apa aja yang harus paling didengerin bang? Kalau bukan euforia dari masyarakat terhadap penerimaan film, faktor apa yang ini yang gue denger, ini yang enggak, kan kita harus bisa menyeleksi itu kan supaya tadi nggak ngedapetin rasa-rasa yang nggak dipengen. Pertama, kalau udah kritik kita udah paham lah ya. Ada kritik yang harus kita dengerin banget. Ada yang kalau misalnya kritik isinya nggak ada, ya nggak usah terlalu didengerin, nggak terlalu bikin sedih. Tapi yang paling harus disaring itu adalah pujian sebenarnya. Nah, itu pujian itu gini, pujian. karena gini, seseorang manusia menonton sebuah film, mereka suka atau tidak suka sama film itu karena mereka relate atau tidak dengan hidup mereka. Pandangan mereka terhadap hidup mempengaruhi gitu. Jadi ketika dia memuji sebuah film, most likely karena dia merasakan sesuatu dari dalam dirinya yang sudah dia alami. Probably it's not about the film itself, tapi bagaimana film itu bisa membuat dia merasakan sesuatu yang membuat dia relate dengan apa yang selama ini dia pendam segala macam. Jadi ketika film lo dipuji, probably it's not about your film, it's about penontonnya sendiri. Jadi merasa relate. Betul. Jadi ya kita membuat film ingin membuat penonton merasakan sebuah emosi yang either membuat mereka merasa kaya secara secara pikiran, hati dan segala macam. Tapi ya itu pujian itu yang harus memfilter pujian tuh kan hal yang paling susah karena itu hal terima kasih. Maksudnya ketika dipuji terima kasih. Apalagi kalau misalnya gala premier kan semua orang muji-muji kan. Filmnya keren banget. Pas balik kanan jelek banget filmnya gitu ya. Ada bang yang gitu bang? Oh banyak. Gimana filmnya? Gue tadi nggak mau di interview, film keren banget loh, itu seru banget gitu. Pas balik, emang iya lo suka banget terangnya? Enggak lah, aduh tadi males banget ya, tonong-tonong gitu ya gitu. Tapi Bang Joko baca Letterboxd nggak sih Bang? Nah itu menarik, Letterboxd. Karena ada Letterboxd. sekarang faktor-faktor itu juga. Letterboxd kadang-kadang baca untuk mencari perspektif. Karena kita nggak boleh kacamata kuda kan kayak gue udah tahu semua soal film gue, kadang-kadang juga enggak. Kadang-kadang kita baca review ya bukan cuma di Letterboxd tapi juga di semua platform yang berisi ulasan baik itu dari kritikus maupun dari penonton. Cuman gue tidak menghamba terhadap apapun itu, mau itu Rotten Tomatoes, apalagi IMDb yang sangat bias banget. Termasuk Letterboxd digunakan sebagai reference untuk mencari film baru karena mungkin ada orang yang seleranya kok ini kayak yang dia suka
gue juga suka. Apalagi yang dia tonton yang gue belum tonton. Iya. misalnya Justru gitu. buatnya ke situ ya, bukan Betul. buat patokan. Tapi kalau sukses misalnya atau mencari, enggaknya. kalau untuk patokan enggak sih. Karena seperti yang gue bilang, orang menonton sebuah film, reaksi mereka terhadap sebuah film itu probably is not about the film itself, tapi tentang bagaimana dia bisa merasakan sesuatu atau tidak merasakan sesuatu, dan itu yang menjadi dasar dari review dia, termasuk di Letterboxd gitu. Oke, kalau lu emang gimana Mai menanggapi Letterboxd gitu-gitu? Kan dari awal bikin film juga banyaknya reviewnya di Kukira Kau Rumah terutama ya, banyaknya lebih ke review negatif dan justru malah gue bacain satu-satu sih Bang gitu. Kayak, Bacain satu-satu ya? Iya bacain satu-satu karena yang tadi Bang Joko bilang gitu, maksudnya untuk jadi jadi platform untuk berbenah diri juga akhirnya gitu, karena ya alhamdulillah banyak juga yang relate sama Kukira Kau Rumah, banyak juga yang suka gitu, tapi yang tidak sukanya kan juga banyak gitu. Jadi untuk belajar lagi sih, apalagi yang harus diperbaikin, kurangnya di mana, perlu diperbaikinya di mana. Makanya ketika berhenti di sini, yang aku cari itu bukan wah bagus banget atau gimana gitu, tapi oh ini udah lebih baik dari film sebelumnya gitu. Ya? Tapi masih ada kekurangan di sini. Oke, kita perbaiki lagi, analisa lagi. Jangan juga sampai jadi akhirnya tipis kuping sih, kayak semuanya dimasukin ke kepala, pusing sendiri gitu kan akhirnya. Tapi dicari mana yang nggak bagus, dianalisa, diperbaiki mana yang bisa gitu. Kayak gitu sih. Kalau baca Letterboxd dimulai dari lowest rating. Iya, aku juga. Setengah bintang gitu. Setengah bintang. Kenapa ya gitu? Dan kita nggak boleh merasa sedih atau merasa kecewa karena apa? Film-film, coba film yang kita anggap kayak the best film yang pernah dibuat, misalnya kayak Punch Drunk Love sampai gua tato ya. Setengah bintangnya juga banyak, satu bintangnya. Apalagi kita bikin film masih bodoh. Ya udahlah ya. Cuman Joko bilang gitu aja bisa. Cuman menurut gua review-review itu termasuk di Letterboxd itu selain untuk masukan kita, yang paling penting juga adalah untuk melihat target audience kita. Kalau misalnya film kita, ini orang kok dia selalu ngasih setengah bintang ya, kita lihat film-film yang dia suka, oh dia adalah penyuka film yang ternyata seperti ini, berbeda. Jadi kita bisa membantu marketing, oh nanti kalau bikin film berarti target audience kita harus kita somehow cari tahu bagaimana supaya orang-orang yang suka film jenis tertentu juga bisa suka sama film kita. Kan film itu orang suka atau tidak suka banyak sekali dipengaruhi oleh ekspektasi. Iya. Ekspektasi itu dibangun oleh marketing kan, oleh promo. Jadi ketika kita promo, kita membangun ekspektasi seperti apa sehingga ketika mereka menonton sesuai dengan ekspektasi mereka dan bisa mereka memberikan respon yang positif atau good word of mouth. Kalau keterlibatan point of view marketing ketika Bang Joko bikin film, adanya di ketika bikin premisnya kah, bikin soalnya Umas sekalian evaluasi di film yang lagi tayang. Enggak kok, kita selalu terlibat sejak awal. Kalau dari Bang Joko gimana? Kalau aku gini, kalau di Kamensi Pictures sebuah project hanya akan bisa di green light kalau misalnya sesuai dengan kriteria yang kita bilang tadi, socially dan politically relevant, diceritakan secara accessible melalui genre, dan ada edginess gitu, ada breakthrough. Yang kedua adalah kita sebagai PH bisa menjual ini nggak ke publik. Oke. Kita bisa membuat positioning film kita ini secara marketing nggak gitu. Ada nggak audiensnya yang jelas yang mau kita sasar. Yang punya keresahan sama gitu Bang. Betul. Tapi kita tidak pernah membuat film di mana marketing itu jadi bahan untuk mengubah apakah itu cara bercerita, apakah itu skrip dan sebagainya gitu. Jadi dari awal filmnya udah tahu nih kita, either sudah ada treatmentnya, sudah ada director's treatment, sudah ada skrip, kita bikin assessment. Kayak misalnya baru terjadi tahun ini, kita mau bikin film dan kita sudah siap-siap untuk membuat sebuah film. Terus sudah mau pre-pro. Kemudian seminggu setelah masuk soft prep, aku sama Tia ngobrol. Kita sepakat bahwa kita belum tahu cara menjual film ini seperti apa. We love the project so much. Tapi kita belum tahu cara menjual seperti apa. Kita tangguhkan dulu, kita majukan film yang lain. Oh, kebijaksanaan itu terjadi ya. Bukan berarti film ini kita ubah sehingga diginin aja supaya marketability-nya lebih tinggi, enggak. Tapi gimana Bang caranya tiap Bang Joko mau rilis film terus negara tuh ada masalahnya? Karena kalau
kalau Indonesia mah nggak ada masalah. Gimana caranya Bang? Kayak mau rilis Ghost in the Shell nih ada, rilis Siksa Pengepungan di Kubur Bukit Duri. ada, pengepungan ada. Gitu. Apa kerja sama pemerintah? Iya, itu secara kebetulan tapi itu memang terjadi. Kebetulan sih. Kebetulan ya. Kebetulan, iya. Kebetulan. Kebetulan, Pak, kebetulan. Jadi Bang Joko nggak tahu blueprint negara ini akan kayak gimana. Bisa gitu. Iya, tapi kita bergeraknya ke arah audiens sih. Tadi Bang Joko sempat bilang Umay bahas marketing, tapi audiens juga kan audiens sebelum dan ada sesudah tadi udah kita bahas tuh gimana setelah menonton dan lain-lain. Tapi ada audiens yang berekspektasi dengan karya-karya yang udah ke-build dari karya-karya Bang Joko dan Umay. Nah, itu gimana lo untuk memutuskan satu karya ini oke, apakah melihat ekspektasi dari masyarakat yang lagi ramai terhadap karya lo atau gimana? Fine. Kalau ini dari awal bikin Kukira Kau Rumah ketika berhenti di sini, iya sama sih sebenarnya. Maksudnya kita yang kayak tadi udah aku sampaikan juga, maksudnya emang benar-benar mau nyampein ini apa enggak gitu. Karena yang kita bahas awal tentang bipolar gitu. Terus yang kedua ada unsur AI-nya juga gitu. Jadi ya sebenarnya nggak pernah berkaitan dengan ekspektasi orang akan kayak gimana juga, karena pada saat itu ketika berhenti di sini rilis pun juga lagi belum ada sci-fi. Itu kan maksudnya sci-fi juga ya sebenarnya. Belum ada juga yang ramai gitu pada saat itu gitu. Jadi kita nggak selalu bergantung sama ekspektasi publik seperti apa sih, makanya di Cinemaku pun juga selalu bikin original story gitu kan. Karena emang ya kita emang bener-bener pengen nyampein apa yang emang pengen kita sampein aja sih, bukan oh ini lagi rame ini terus kita ikut-ikutan bikin gitu. Enggak juga sih. Enggak tiba-tiba abis ini kita bikin Roblox the movie Iya, atau kan lagi rame. Pedal the movie sih. Enggak sih. Pedal the movie, Bang Joko udah punya premisnya tadi Bang. Iya, Bang, ya. Bang, kalau apa gimana? Karena kan nggak bisa dipungkiri masyarakat kayak oh filmnya Bang Joko nih, itu udah jadi mindset di mereka tuh. Gue nggak peduli deh ntar yang lain dulu lihat genrenya pemainnya, tapi saat ini film Bang Joko itu kan berarti ada ekspektasi, dia pengen nonton gitu Bang. Pertama sebagai seorang filmmaker, yes kita bekerja di sebuah industri yang namanya industri ada sisi bisnisnya gitu ya, ada sesuatu yang harus kita hasilkan dari itu secara financial. Artinya bikin film harus komunikatif, accessible dan segala macam. Tapi jangan lupa bahwa kita sebagai pembuat film itu adalah seseorang yang juga bekerja di seni gitu. Yang namanya seni itu sifatnya harus membuka pikiran. Dan yang paling penting jujur. Nah, jujur dalam membuat film seperti apa? Bikin film tidak hanya sekedar mengikuti tren, tapi memang ada yang mau disuarakan. Kayak Umay dan Cinemaku, mereka concern banget masalah Gen Z dengan mental health. Ya itu yang disuarakan, which is itulah kejujuran gitu ya. Demikian juga dengan Kamensi Pictures, dan aku di Kamensi Pictures juga. Dan aku sebelum ada Kamensi Pictures juga bikin film ya sesuai dengan yang aku rasakan, mau bersuara. Aku merasa bahwa once publik memberikan kita brand, kita cenderung akan tidak mau keluar dari brand itu. Itu adalah sebuah kotak yang bahaya banget. Apalagi kalau misalnya kita dibilang dia adalah pembuat film art house terbaik, dia adalah pembuat film horor terbaik. Nah itu berbahaya karena kita nyaman dengan itu kan. Betul. Nah kalau aku bikin film tuh dari awal memang sudah, aku suka banget film. Aku nggak mau terjebak dalam satu genre, tidak mau terjebak dalam satu cara bercerita saja. Aku cara berceritanya ya secara aku aja yang nggak sekolah film tapi belajar dari film-film yang aku tonton, jadi yang sebisa aku aja, nggak mencoba untuk lebih pintar dari yang sebenarnya. Sehingga ketika terjadi brand image dari misalnya aku, orang dengar nama Joko Anwar, ada sesuatu image yang keluar dari kepala mereka gitu ya. Dan itu sesuatu yang muncul secara organik aja gitu. Nggak pernah dicoba untuk dibangun apa segala macam, enggak. Nah itu terjadi alami, organiknya emang kayak gitu ya. Kayak udah Bang Joko pasti kayak gini gitu. Umay dengan Cinemaku pasti akan bahas Gen Z, mental health. Itu kan jadi ini Cinemaku tiba-tiba berubah kan. Bukan cuma ngomongin Gen Z, which is good gitu. Ya kita bicarain apa yang pengen kita sampein aja kayak tadi gitu kan. Maksudnya kayak di film Hanya Namamu Dalam Doaku kita juga bahas ALS. Ya itu isu yang belum pernah dibahas juga, dan kita mau ngebahas itu karena memang ya perhatiannya kurang terhadap itu juga kan. Makanya kita selalu ngasih, mungkin karena kita punya platformnya untuk memberikan spotlight tanda kutip terhadap isu-isu yang jarang dibahas. Jadi ya sudah kita manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Makanya kalau ada orang bilang, oh ini exploiting banget, kesedihan, ini mau apa namanya cash grab isu-isu anak-anak muda nih bla bla bla, ya kita mungkin secara pribadi nggak dipusingin lah ya, maksudnya secara manusiawi gitu. Tapi akhirnya kita semua harus di Sinemaku harus sadar lagi bahwa ya emang apa yang mau dibahas kita punya niat baik terhadap isunya gitu. Jadi ya udah. Ya, jujur Kadang-kadang orang yang komen kayak gitu juga mereka komen lagi nunggu apa gitu. Lupa mereka. lupa Cuman juga. di hati kita tersisa. Iya. Itu tuh. Sebaiknya jangan tersisa. Iya. Jadi mendingan udah kita filter aja yang kayak gitu-gitu ya, karena barangkali dari kejujurannya itu yang menarik. Nah, bahas tentang genre kan, genre udah banyak yang dicoba oleh Bang Joko, Bang. Kalau akan ada kesempatan lagi, penasarannya genre apa sih Bang yang pengen disentuh dengan tetap mengutamakan isu sosial dan politik yang dibawa oleh Kamensi ya? Ke depan Kamensi Pictures ada film coming of age anak. Coming of age anak, oke. Judulnya Perkasa Seperti Air. Terus kita ada beberapa film lagi, mungkin kita juga ada film romantis. Oh, oke. Iya. Ya film romantis juga ada. Tapi belum boleh bocorin. Boleh bocor. Boleh judulnya The Charms in Broken Things. Ini perdana nih dibocorin nih. Perdana eksklusif. eksklusif di FFI Puspa Warna Sinema Indonesia. Sinema Indonesia. Kayak yang di podcast ini nggak pernah diomongin gimana-mana. Jadi podcast ini nih gue ngomongin nih gitu. Bang, eksplorasi genre dari Sinemaku, terutama lu sebagai sutradara, akan ada apa? Boleh dikasih tahu nggak? Oh, Boleh dong. Oke. Jadi rencananya gue akan ngedirect film nya Sinemaku yang udah dirilis di Slate Announcement di tahun 2025 yang judulnya Siksa Sampai Mati. Ini beda lagi dari warna Sinemaku sebelumnya nih. Karena udah buatku sendiri udah 3 film, terus drama, terus pengen ngebahas sesuatu yang tidak biasanya aku bahas juga. Jadi ya akhirnya kemarin sama Prilly, sama Bu Yani, sama tim Sinemaku ya memilih untuk membahas topik ini sebagai film keempat. Itu kan based on keresahan dan kejujuran dengan isu yang mau disampaikan. Jadi sah-sah aja dan nggak ada yang salah. Tapi menariknya adalah tadi tuh filter pujian. Susah banget Bang filter pujian Bang. Iya itu soalnya bisa bikin mabuk kepayang dan lupa diri. Iya. Ya kalau lupa diri nanti kita nggak mau belajar lagi. Dan kita merasa udah hebat. Jadi udah hebat kok gue. Dikritik marah. Gitu. Nah ini berarti penting untuk sinias-sinias baru sakit ya, yang mau untuk masuk ke industri perfilman Indonesia, pujian dan kritikan itu harus dinetralisir sebagaimana ya jangan sampai ada yang membekas gitu ya Bang ya. Iya Ma ya. Iya. Maksudnya kita harus tahu kita harus tahu karya kita. Kita harus bisa bikin assessment secara seobjektif mungkin sehingga kita bisa chill ketika dipuji dan bisa chill ketika dikritik gitu. Jadi tingkat chillnya itu sama. Betul, dua-duanya berguna dan dua-duanya harus di filter semuanya. Ya, apalagi generasiku kan banyak yang takutnya ya gitu, maksudnya yang tidak tahan dengan kritikan yang begitu tajam gitu kan, kayak maksudnya lebih kepada filmmaker generasiku ya jangan sampai juga baru bikin 1-2 karya terus tidak disukai banyak orang akhirnya jadi mundur dan memilih untuk ganti profesi aja lah gitu. Ya jadi itu sih berharapnya ya yang kayak tadi Bang Joko bilang harus bisa banyak chill-nya mungkin. Biasa, ini pengen ada satu pertanyaan lagi nih, karena mengingat tema FFI di 2025 ini adalah tadi yang Bang Joko bilang, Puspa Warna Sinema Indonesia itu kan merayakan keberagaman, bagaimana peran sutradara, aktor, produser, ini lebih mendorong keberanian dalam bereksperimen di berbagai genre ya Bang. Pesan Bang untuk teman-teman yang mulai dengan tema Puspa Warna Sinema Indonesia, keberagaman, genre dan lain-lain. Bikin film itu mau mengikuti tren atau membuka cara bercerita baru, bereksplorasi sama resikonya. Pilih yang mana? Mengikuti atau menjadi perintis? Sekarang itu kan? Perintis atau pewaris? Mau jadi pewaris tren atau pewaris genre atau jadi perintis genre. Sama resikonya, sama kesempatannya. Pilih mau jadi yang mana.
Pas banget nih. Ini dipotong ya TikTok ya. Langsung diviralin. Wah, kalau dari lo Udah bagus banget itu. Puspa Warna Sinema Indonesia, Pak. Saya ngikut Bang Joko. Kalau saya ngasih belum tentu sebagus dia. Jadi saya ikut aja. Oke, itu terima kasih Umay, Bang Joko terima kasih banget. dia. Yes, ini benar ya, ini episode perdana, silakan ditonton dan disebarkan buat teman-teman sineas yang mau kesini. Ini dikasih standar yang tinggi oleh episode perdana. Gak boleh boring ya nextnya. Harus jujur. Harus jujur, tamu-tamu berikutnya hari ini standarnya udah Bang Joko dan Umay. Enggak, Bang Joko sih mungkin. Joko dan Umay lintas generasi. Yes. Nextnya harus lintas generasi. Bener, ini kolaborasi gini harus sering diadakan forum-forum gini deh kayaknya. Enggak, kita aku sebagai filmmaker yang udah lebih lama bekerja, aku belajar dari Umay, belajar dari teman-teman sinema aku, belajar dari teman-teman yang baru bikin film, dan aku selalu nonton film mereka untuk mencari perspektif. Oh, orang relate sama film mereka kenapa ya gitu. Dan yang paling penting itu harus mau belajar dari film teman-teman kita. Harus nonton film Indonesia. Jangan nggak mau nonton film Indonesia, jangan merasa film Indonesia. Kita bekerja di Indonesia, film Indonesia harus nonton film Indonesia. Yes. Dan kita paling akan bisa belajar di film-film teman kita karena apa? Mereka tinggal di Indonesia, mereka terdampak dengan apa yang kita rasakan juga di Indonesia. Setuju. Gitu. Jadi harus belajar dari bukan cuman orang-orang yang kita tuakan, yang anak-anak muda hebat juga harus belajar cara mereka storytelling seperti apa. Kenapa sampai orang bisa sangat relate banget ya apa yang mereka lakukan. Nah, itulah dipelajari. Itu pesan yang luar biasa loh, tepuk tangan. Jadi buatlah episode-episode berikutnya dengan banyak potongan-potongan klip yang seperti Bang Joko sampaikan yang bakalan akan berilustrasi happy di situ. Terima kasih Bang Joko. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di Malam Anugerah di Red Carpet di perayaan FFI bersama dengan teman-teman sineas Indonesia lainnya. Episode perdana selesai, kita tunggu episode berikutnya. Udah boleh dibocorin belum sih siapa tamu di episode berikutnya? Tungguin aja deh, pokoknya ada episode berikutnya ya. Kita lihat bersama dengan siapa di podcast FFI 2025. Terima kasih. Dah. Selamat datang di podcast FFI 2025 dan tahun ini FFI hadir dengan tema besar Puspa Warna Sinema Indonesia. Ini adalah episode perdana dari podcast Perdana FFI. loh. Episode perdana. Jangan di-cut. Jangan di-cut, gak apa-apa. Karena ini muter aja. Untuk gua perdana lu. Ini episode perdana.